Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan energi untuk perjalanan zodiak di 2025 tahun depan ya, untuk zodiak Sagittarius. Untuk zodiak yang lain ya, ke-11 zodiak lain yang lain udah aku upload. Kalian boleh searching di playlist energi zodiak 2025 ya, semua udah aku upload. Ini yang terakhir Sagittarius. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Sagittarius. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Aku tarik energi generalnya dulu untuk Sagittarius di 2025. Ya, ada energi hunger. Aku tarik dulu semua kartunya. Magic, abundance, rest, dan anxiety. Oke, di sini kalau aku lihat dari hunger ya, Sagittarius, ada banyak keinginanmu ya di tahun depan, ingin mencapai target, ingin sukses, ingin punya ini itu, ingin tabungan bertambah, ingin membeli ini itu gitu ya. Terus kamu juga ingin banyak menambah wawasan, keilmuan ya. Mungkin Sagittarius di tahun depan ada yang bakal sering ikut ambil join untuk kelas-kelas online atau kursus atau les gitu, atau mungkin kuliah lagi, sekolah lagi, ikut seminar, workshop, training gitu. Pokoknya banyaklah keinginan Sagittarius ya. Nah, di sini dari gambaran kartu magic dan anxiety ada dua energi yang ketarik ya, ada positif, ada negatif. Nah, negatifnya ada kiriman-kiriman energi magic ya, yang dimana ini membuat kamu jadi sering gelisah, sering nggak bisa tidur ya. Mungkin nggak semua Sagittarius ya, jadi ya ini semacam jadikan kewaspadaan aja. Kayaknya energinya hampir sama kayak tadi Scorpio yang udah aku upload ya, cuman kalau Sagini lebih ringan aja gitu ya, energinya lebih ringan. Jadi energi negatif yang dikirimkan itu cenderung hanya bikin kamu tuh kadang-kadang gelisah atau nggak bisa tidur ya. Jadi nggak sampai yang kayak membuat ganggu apa ya, nggak sampai mengganggu kesehatan atau bisnis atau apa namanya rezeki ya, lebih ke bikin kamu gelisah aja gitu, kayak berasa ada sesuatu hal kok kayak ada yang nggak enak ya, kok kayak ada yang nggak beres ya. Nah, ini kalau kamu merasakan seperti ini, mungkin bisa kamu lakukan menebar ini ya, menebar garam gitu ya di sekitar rumah kamu. Garam grosok itu loh yang kasar ya, jadi bukan garam yang halus. Nah, ya itu sih biasanya apa namanya, kayak orang-orang tua gitu ya, yang sering turun temurun menyarankan seperti itu, dan aku sih juga meyakini juga gitu ya. Tapi terserah kalian aja, atau mungkin bisa memagari dari diri sendiri aja. Jadi setiap kalian mau beraktivitas atau keluar rumah ya, kalian bermeditasi sejenak gitu ya, atau hening dan minta afirmasi, minta untuk pagari diri atau badan kalian gitu, supaya energi-energi negatif itu nggak bisa masuk gitu. Atau jika memang kalian rasa kayaknya aku butuh bantuan ya, mungkin bisa meminta bantuan spiritual gitu ya, atau healer untuk ngebersihin energi-energi negatif yang masuk dalam dirimu.
Tapi karena di sini sekedar bikin kamu anxiety atau gelisah ya, bisa juga mungkin self healing dari diri kamu sendiri. Jadi perbanyak aktivitas, sibukkan dirimu, konsumsi makanan minuman yang bermanfaat, yang bergizi gitu. Jadi ketika kamu sudah capek, kamu bisa tidur gitu ya. Jadi nggak terlalu, nggak ada waktu buat overthinking, bener-bener sibukkan dirimu. Jadi ada berbagai cara untuk menghindari energi-energi negatif itu ya. Nah, energi negatif ini mungkin juga nggak hanya sekedar kiriman magic, tapi bisa juga ada aja orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan, memfitnah, mengadu domba ya. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu sih, ya kita mesti ya biarin aja gitu. Semua itu bakal ada pembayaran karmanya ya. Oke, untuk positifnya, Sagi, di tahun depan kamu bakal lebih kreatif ya, apalagi kalau terkait dengan pekerjaan atau profesi kamu ya, bakal lebih banyak konten, ide, strategi, gagasan gitu ya. Makin kreatif, banyak karya yang bahkan mungkin kamu jadi trendsetter gitu loh. Oke, dan juga magic ini dalam hal yang positif akan banyak kejadian-kejadian yang tak terduga ya, yang ini arahnya lebih ke positif ya, kejutan-kejutan gitu ya, surprise ya, yang berkaitan dengan kesuksesan karir, rezeki keuangan ataupun dalam percintaan. Oke, next, abundance. Wow, Sagi, keuangan kamu di tahun depan tuh bakalan bagus banget ya. Ada banyak rezeki, berkelimpahan, kemakmuran ya. Kemudian ada di sini energi rest. Kayaknya Sagi tahun depan bakal lebih sering liburan atau ambil cuti gitu ya, yang bener-bener kamu tuh pengen istirahat, atau ada momen-momen kamu lagi nggak pengen ngerjain kerjaan yang berat-berat, atau bahkan nggak kerja sama sekali gitu ya, bener-bener kamu ambil waktu buat istirahat atau cuti. Oke, selanjutnya ada energi anxiety ya. Ada hal-hal yang bikin Sagittarius gelisah ya. Nanti akan kita cross check apakah ini dalam keuangan atau karir atau percintaan ya. Tapi kalau dari energi yang ketarik ini, yaitu tadi ya, ada memang energi kiriman energi negatif yang bikin kamu tuh jadi kayak gelisah terus gitu. Tapi sudah aku kasih tahu tadi ya, banyak tips-tipsnya ya. Terutama sih kalau untuk dari sendiri ya, sibukkan diri ya, banyakin aktivitas, sibukkan diri, olahraga, kerja, aktivitas hobimu apa, kamu jalan, kamu traveling, healing. Nah di situ ketika kamu capek ya, kamu sudah nggak ada space untuk overthinking, untuk gelisah, kamu bisa langsung istirahat, tidur gitu loh. Dan ini juga bisa mungkin kamu terlalu overthinking, mikirin masalah masa depan ya. Bisa masa depan tentang karir kamu, hubunganmu, atau mungkin keuanganmu, atau mikir anak kedepannya gimana, orang tua ya. Oke, sekarang kita bahas untuk karir. Karir Sagittarius 2025. Untuk karir Sagittarius. Oke. Oh, Four of Diamond. Aku tarik dulu semua kartunya. Queen of Diamond, Two of Spades, Three of Diamond, dan Princess of Spades ya. Sebenarnya overall bagus-bagus aja sih, tapi kok di sini ada separation. Tapi separation ini nggak selalu tentang hal negatif ya. Aku rasa sih bukan tentang hal negatif, karena di kartu-kartu yang lain semuanya positif ya, hanya kegelisahanmu aja. Oke, kita bahas satu persatu. Stability, karir Sagittarius stabil, jadi nggak ada penurunan ya, stabil, bahkan cenderung up ya, stabil aja, bahkan cenderung up, nggak ada penurunan. Nah, kemudian juga posisi kamu kokoh, tak tergoyahkan, ibaratnya nih apa ya istilahnya, posisi kamu kuat. Kalaupun ada pihak-pihak yang berusaha untuk menjatuhkan ya, itu nggak bisa gitu, kamu tetap berdiri tegak ya.
Bahkan kalau misalkan kamu sebagai bisnis freelance atau apa ya, kamu pokoknya jalan usaha sendirilah ya, bukan sebagai pegawai atau karyawan gitu ya. Bahkan kalaupun ada kompetitor yang berusaha menjatuhkan kamu, itu nggak bisa ya. Stabil, karir kamu stabil, posisi jabatan kedudukan kamu stabil. Kemudian di sini ada Queen of Diamond, bahkan ada peningkatan terutama yang terkait dengan jabatan dan kenaikan income. Bisa yang naik, gaji yang naik, bisa tunjangan yang naik, mungkin juga fasilitas ya, atau jabatan. Terutama buat kalian yang energinya feminim. Tapi untuk maskulin juga bisa. Tapi sih di sini cenderung untuk yang kalian energinya feminim ya. Dan buat semua Sagittarius, di karir kalian ya akan sering berdealing, berhubungan gitu ya, atau bekerja sama dengan sosok orang penting ya, terutama energinya feminim. Energi kamu yang feminim atau orang penting itu yang energinya feminim ya, seperti sosok bos, owner, CEO, pejabat gitu ya, pengusaha, orang kaya. Nah nih ya, kalau klien atau customer ya udah kamu akan sering berdealing dengan mereka ya. Atau juga kamu akan diberi kepercayaan oleh bosmu untuk tanggung jawab yang lebih besar ya, menjadi seorang leader atau pemimpin. Oke, next. Di sini aku dapat energi separation. Beberapa Sagittarius akan memisahkan diri ya. Jadi kalau misalkan kamu saat ini ada usaha gitu ya, atau bisnis kamu tuh ada kerjasama. Nah, di tahun depan ada beberapa Sagittarius, kamu akan memisahkan diri dari kerjasama tersebut. Jadi udahlah jalan masing-masing gitu. Tapi bukan karena ada masalah ya memang ada something gitu ya, yang mana mungkin partner kamu memang dia memang ingin berhenti aja gitu ya, atau memang partner kamu merasa aku udah nggak mampu ya. Atau bisa juga partner kamu karena harus pindah ke tempat yang jauh, atau mungkin juga partner kamu ada prioritas lain gitu. Nah, beberapa Sagittarius juga mengakhiri kontrak kerjasama dengan pihak-pihak tertentu karena ada penawaran dari pihak lain yang lebih benefitnya tuh lebih besar gitu, lebih banyak, yang lebih bagus lah ya. Nah, beberapa Sagittarius juga ada yang memutuskan untuk resign ya. Akhirnya kalian berusaha untuk ya, ada yang usaha sendiri, ada yang pindah ke tempat yang lebih baik lagi gitu ya. Kemudian juga ada beberapa Sagittarius akan sering kayak bepergian gitu, akan sering bepergian yang terkait dengan karir ya, atau kerjaan kamu. Nah, oke. Next, dokumen. Akan ada kontrak kerja. Jadi kalau misalkan Sagittarius saat ini kamu lagi cari kerja, mau kamu saat ini jobless atau masih kerja ya, bakal ada dapat pekerjaan baru yang lebih baik. Atau kalau kamu menginginkan gitu ya, adanya kerjasama dengan pihak lain ya, itu kamu bakal dapat kontrak kerja gitu, kerjasama, perpanjangan kontrak, atau naik level ya, dari karyawan tetap, dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Terus juga mungkin kamu ada kerjasama secara permanen gitu. Intinya sih positif ya. Kemudian di sini ada energi Princess of Speed ya, energi feminim, yang seseorang yang usianya masih muda, dia belum punya banyak pengalaman tapi cakap dalam bekerja ya, cakap, tegas, disiplin, serius ya. Orangnya juga nggak banyak bicara, agak tertutup tapi pekerjaannya bagus. Nah, ini bisa gambarannya staff atau anak buah kamu, senior kamu, atau mungkin salah satu yang ada tim kamu gitu ya, atau ya seseorang yang memang akan sangat support untuk pekerjaanmu. Oke, nah sekarang kita bahas untuk keuangan.
keuangan Sagittarius di 2025. Ya. Five of Buttons, aku tarik dulu semua kartunya. Nine of Buttons, The Hierophant, Judgment, dan Page of Button. Dari energi Five of Button di awal-awal tahun atau mungkin saat ini udah mulai terasa ya, sempat ada banyak drama nih, yang pengeluaran tidak terduga, mungkin yang ada sedikit kerugian gitu ya, tapi bukan yang benar-benar rugi bangkrut amit-amit gitu, bukan ya, maksudnya ada sedikit ketidakberuntungan gitu ya, tapi terutama pengeluaran mendadak gitu ya, atau orang-orang yang semestinya melakukan pembayaran ke kamu banyak yang berkelit gitu ya. Nah, dengan situasi ini Sagi, akhirnya kamu mencoba untuk membatasi ya, membatasi pengeluaran, bener-bener ngejaga banget duit kamu. Jadi sementara nih belum ada income yang gede ya, kamu nggak mau berfoya-foya atau berhura-hura dulu gitu, bener-bener ngejagain banget duit kamu ya. Tapi nanti berjalannya aku rasa nggak sampai 2 bulan ya, mungkin 1 bulan aja, yang dimana sempet drama-drama itu, ada situasi keuanganmu yang mulai membaik ya. Ada harapan dimana orang-orang mulai bisa diajak kerjasama ya, melakukan pembayaran, terus hak-hak kamu ya, apa yang menjadi hak kamu cair. Bahkan mungkin kalau pasanganmu sering mensupport keuangan kamu nih, udah mulai ngasih-ngasih lagi seperti itu. Terus kemudian kalau kamu ada bisnis atau kamu menjual barang atau menjual jasa, itu juga mulai lancar ya, sehingga pemasukanmu juga mulai lancar. Atau bisa juga ada ya semacam kontrak kerjasama yang kamu dibayar gitu. Nah, keuangan mulai membaik ya, dan bahkan setelah fase mulai membaik tuh ya, kamu dapat rezeki gede. Makanya di sini dari energimu ada kemakmuran, kelimpahan. Ini ada Judgment, rezeki gede luar biasa ya. Jadi kamu tuh dapatnya langsung brek ya, setelah banyak drama-drama, terus kamu bener-bener keep duit kamu, pelan-pelan situasi membaik, terus ada rezeki gede langsung brek gitu, yang nominalnya besar. Nah, di sini dapat Page of Button ya, tiba-tiba kayak kamu menerima kabar nih gitu ya, dapat rezeki sekian gitu, atau dari kamu kerja gitu ya, kamu nggak terlalu mikirin hasil, yang penting kamu kerja, tiba-tiba kamu surprise gitu ya, loh ternyata hasilnya sebesar ini, segede ini gitu. Atau bisa juga nih dari seseorang yang mensupport keuangan kamu, yang mungkin biasanya ngasihnya dikit gitu ya, tiba-tiba karena ya bisa jadi dia ada rezeki lebih, bisa juga dia merasa lebih bertanggung jawab lagi sama kamu, atau dia merasa kebutuhanmu semakin lama semakin banyak, tiba-tiba dia tuh memutuskan untuk ngasihnya tuh langsung bergede gitu ya. Dari manapun itu asalnya ya, itu sifatnya tuh langsung kamu dapatnya gede ya, Sagittarius. Oke, dan juga ini ada energi Page of Button ya. Ada aja kabar-kabar baik gitu ya, good news ya, yang terkait dengan duit gitu. Oke, jadi kayak ini, bersakit-sakit dahulu, berpesta kemudian. Oke, kita lanjut. Percintaan Sagittarius 2025 ini simple aja ya, mudah-mudahan aku masih ada waktu dan energi, jadi bisa bikin khusus percintaan ya. Spirit Soul Path. Oke, a personal evolution within your relationship ya. Kamu dan pasanganmu, ini terutama buat yang udah berpasangan ya, kamu dan pasanganmu semakin meyakini satu sama lain adalah belahan jiwa ya, dan sama-sama berusaha untuk makin memperbaiki atau mempererat hubungan kalian. Next, forever young. Of full playfulness.
Ada momen-momen kamu dan someone ya, bisa ini pasanganmu, gebetan kamu, atau ya whatever apapun statusnya gitu ya. Ada momen-momen dimana kalian spend time together, ada momen di situ kalian happy, bahagia banget, seneng gitu ya, satu sama lain merasa nyaman ya, dan ya ada situasi percintaan yang bergairah, membara. Itu sih sagi banget ya. Oke. Next kita lihat lagi. Twin flame recognition. Kamu akan bertemu dengan jodohmu ya. Jodoh ini tidak selalu tentang oh menikah tahun depan ya, tidak. Bertemu dengan jodohmu ya, cocok, kemudian kalian menjalani hubungan. Aku belum melihat kartu pernikahan soalnya ya, entah ya, kalau misalkan nanti aku narik energi video tersendiri khusus percintaan ya. Dan hubunganmu dengan pasangan makin membara, ada pertemuan, bakal sering juga ada kebersamaan. Yep, rendezvous, ada pertemuan romantis, mesra, harmonis, bergairah. Ini bisa kamu dan pasanganmu. Yang masih jomblo bisa kamu dan gebetanmu ya, HTS, FWB, atau keras kamu ya. Bahkan kalaupun kamu udah punya pasangan, bisa aja nih ada seseorang yang apa ya, istilahnya seseorang yang lain gitu ya, yang kamu fokuskan nih ya. Kamu ada pertemuan ya dengan seseorang tersebut ya, intinya ada pertemuan dengan seseorang yang kamu harapkan gitu ya. Dan di pertemuan itu nggak ada drama ya, bukan berantem, nggak ada drama, lebih ke percintaan yang bergairah, romantis, harmonis gitu ya, satu sama lain tuh bener-bener nyaman. Nah, ya. Oke, next. Apakah manifestasimu terwujud di tahun depan? Harapanmu, cita-citamu, impianmu. Aku tarik 3 kartu dari Angel Answer ya. Jadi Angel akan menjawab. Dan jawaban ini bisa jadi motivasi kamu. Bisa juga ini berupa pesan, saran, atau masukan buat kamu. Oke, kartu yang pertama. Communicate clearly. So, jika kamu ingin terwujud, jadi di awal kamu tuh mesti mengkomunikasikan dengan jelas, dengan clear. Jangan sampai ada kesalahpahaman di kemudian hari yang malah menghambat manifestasi kamu tuh terwujud. Bisa terwujud gitu ya, asal kamu dari awal udah clear ya, masalah perjanjiannya, kesepakatannya ya, mau ini dalam bisnis, pekerjaan maupun relationship ya. Aku lanjut ya. Let go. Sesuatu hal yang menurut kamu memang udah nggak worth it, kamu mesti lepaskan, mesti tinggalkan, jangan ditahan-tahan lagi ya. Karena ketika kamu lepaskan, ada something better itu pasti datang gitu loh ya. Oke, kita lihat lagi satu. Yap, yes ya. Manifestasi kamu bakal terwujud di tahun depan, tapi di sini seperti ada syarat dan ketentuan ya, dimana ada beberapa kan tuh pasti memanifest nggak cuman satu hal aja ya, namanya oh resolusi tahun depan, apa harapanmu, keinginanmu, pasti kan ya secara umum ya, karir, jodoh, percintaan, relationship, pernikahan, keuangan dan lain sebagainya, bisnis, usaha gitu kan ya. Nah, ada terwujud ya, tapi beberapa hal harus kamu komunikasikan di awal dengan jelas. Kemudian ada mungkin yang belum terwujud, di situ kamu harus lepaskan ya, sehingga ada hal baru yang masuk dalam kehidupanmu yang ya lebih baik lagi ya, dan ada harapanmu yang lain ya yes terwujud di tahun depan ya. Oke, yang terakhir aku mau kasih pesan semesta buat Sagittarius untuk tahun depan. Yap. Yang pertama ada pesan mending. Jangan libatkan dirimu dalam perselisihan, adu argumen, perdebatan, pertengkaran.
Jadi daripada menguras energi untuk hal-hal itu, mendingan kamu mundur aja, lebih fokus melakukan hal-hal yang positif atau memfokuskan untuk menenangkan diri, mencari ketenangan, kedamaian ya. Dan pesan ini juga hindari orang-orang yang selalu ingin beradu argumen, berdebat, pertengkaran ya. Kalau kamu ingin berdiskusi dengan baik tanpa emosi gitu ya, dengan sehat, secara bijaksana, lihat situasi ya, tunggu memang kamu tenang, lawanmu juga tenang gitu ya, lawan bicara ya maksudnya, baru kamu diskusikan. Pokoknya hindarilah argumen-argumen gitu ya. Oke, next, round and round. Aku rasa ini relate dengan let go. Jadi ada hal-hal yang nggak ada putusnya ya, maksudnya berputar-putar gitu aja, nggak berkembang, stuck, bikin kamu ruwet, bikin kamu pusing, bikin kamu jadi nggak maju ya, bikin kamu stuck. Udah cut aja. Tugas kamu, kuncinya di kamu ya. Mau itu tentang hubungan toksik, HTS, hubungan yang nggak jelas statusnya, tujuannya apa gitu ya, atau bisnis yang nggak menguntungkan, atau mungkin siklus orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Nah, ini tugas kamu sendiri yang untuk meng-cut off ya. Atau bisa juga ini tentang dirimu sendiri ya, terkait dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang negatif atau kurang sehat. Nah, ini juga wajib kamu sendiri yang memutus siklus itu. Oke, next. Chopwood. Sagi lebih sering lakukan grounding ke alam terbuka untuk narik hawa segar, energi yang positif, oksigen gitu ya, untuk juga kestabilanmu. Karena kita kalau terlalu ini ya, capek beraktivitas, kita perlu kestabilan. Jadi healing ke alam terbuka ya, grounding. Kalau perlu menginjak bumi tanpa alas ya, atau kamu coba sering lagi bermeditasi walaupun di rumah tapi tanpa alas, jadi ya udah di lantai gitu aja. Itu juga salah satu cara buat kamu grounding ya. Oke Sagittarius, ini perjalananmu di tahun depan. Untuk pesan-pesan yang positif jadikan sebagai motivasi. Mungkin ada beberapa hal yang negatif, jadikan kewaspadaan aja, jangan dibawa baper ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.